Shalom, selamat pagi dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini yang berjudul Pesan yang Meneguhkan. Diambil dari kitab Lukas 1 ayat 30, demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Apakah yang melatar belakangi perkataan malaikat di atas? Pada mulanya Allah hidup bersama dengan manusia, pertama Adam di Taman Eden, penuh dengan kemuliaan, kekudusan, kelimpahan, sukacita, dan damai sejahtera tanpa adanya ketakutan. Sampai suatu ketika, manusia itu jatuh ke dalam dosa dan melanggar perintah Allah di Taman Eden, yaitu makan buah terlarang. Maka manusia jatuh ke dalam dosa dan akibat dosa adalah penghukuman dan rasa takut. Mengapa perjumpaan malaikat dengan Maria diawali dengan perkataan jangan takut? Karena di zaman itu tidak lazim malaikat mendatangi orang biasa. Malaikat hanya mendatangi orang tertentu dan khusus atau keturunan imam saja. Dan jika seseorang didatangi malaikat, itu artinya hanya dua kabar yang disampaikan atau pesan yang disampaikan, yaitu kabar sukacita atau kehidupan, kabar buruk atau kematian. Yesus datang ke dalam dunia bukan hanya menghilangkan penghukuman dan rasa takut akibat dosa, melainkan Ia menyelesaikan, membayar dosa manusia. Dan setiap manusia yang percaya kepadanya pasti beroleh keselamatan, pengharapan, kemenangan, dan hidup di bawah kasih karunia. Bukan penghukuman lagi seperti yang awal di Taman Eden. Apa respon Maria kepada malaikat? Yang pertama, Maria percaya akan pesan Allah melalui malaikat. Seringkali manusia lebih percaya fakta daripada firman Tuhan. Lebih percaya perkataan dunia, vonis dokter daripada firman Tuhan. Fakta tidak bisa mengubah firman Tuhan. Sebaliknya, firman Tuhanlah yang dapat mengubah fakta. Oleh sebab itu, percayailah firman Tuhan lebih dari apapun di dunia ini. Sekalipun kadang itu tidak masuk akal atau logika, berbeda dengan pengalaman dan lainnya. Yang kedua, Maria berani mengambil risiko. Beberapa risiko yang harus dihadapi oleh Maria antara lain. Satu, di zaman itu, jika diketahui bahwa ada wanita yang hamil tanpa suami, itu adalah aib bagi keluarga. Hukumannya adalah orang-orang saat itu diperbolehkan untuk melempari wanita itu sampai mati. Risiko yang kedua, Maria kehilangan impiannya karena harus mengandung Yesus, tapi Maria berani untuk menghadapinya. Yang ketiga, Maria berserah. Itulah respon yang ketiga. Dalam menghadapi semua halangan dan tantangan sebagai orang yang telah dipilih Allah, Maria berserah total kepada Allah yang telah memilihnya sesuai dengan Lukas 1 ayat 38. Sehingga Maria berkata, "Jadilah padaku seperti apa yang kau katakan." Dan itulah sebabnya Maria benar-benar ketika dia berserah, maka Allah yang akan menuntun, Allah yang akan mengerjakan serta melindungi Maria dan keluarganya. Oleh sebab itu, marilah kita meneladani sikap Maria yang mau meresponi firman Allah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan berani mengambil risiko apapun yang terjadi karena dia tahu Tuhan yang memilih dia. Oleh sebab itu, mari kita berpegang pada kebenaran firman Allah yang sudah berfirman kepada kita dan Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami datang kepadamu pada pagi hari ini, kami berterima kasih. Sungguh janjimu meneguhkan kami supaya kami tidak takut apapun yang kami hadapi. Kami berani mengambil risiko dan percaya sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.